亲爱的姐妹们，早安！感谢神，我们可以在网上见面。Selamat pagi ibu-ibu sekalian, kita bisa berjumpa di online ini. 我们用一首诗歌开始今天的聚会。Kita memulai persekutuan ini dengan satu puji-pujian. 我是主羊， aku dombanya. 我们是主的羊，主耶稣就是我们的牧子。我们感谢神，他对我们的看顾、保守和供应。Kita adalah domba-domba dan Tuhan Yesus adalah gembala kita. Kita mensyukuri atas pemeliharaan Tuhan, supply Tuhan, penjagaan Tuhan kepada kita sebagai domba-dombanya. Kita bersyukur, kita angkat puji-pujian, aku dombanya. Puji syukur kepada Tuhan ya. Guru Injil penginjil Fani sudah di tengah-tengah kita ya. Kita doain selama ini ya. Kita tetap perlu mendoakan supaya beliau bisa cepat pulih ya. Sekarang walaupun datang masih lemah ya. Rumahnya jauh loh dari Bekasi ya. 好，姐妹们，感谢神，我们可以再次再见面。今天我们要看《使徒行传》第12章。Hari ini kita akan meneruskan khotbah seri kita, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Sebelumnya mari kita masuk ke dalam doa. 我们先同心祷告。亲爱的天父上帝，我们谢谢你的恩典，给我们能够很有次序的来学习《使徒行传》。今天我们要从第12章，我们要看你的心意，让我们明白跟认识你。Terima kasih Bapa kami di dalam sorga yang memberikan kami untuk mengikuti khotbah seri dari kitab Kisah Para Rasul. Hari ini kami memasuki pasal yang ke-12. Tuhan, kiranya Engkau tolong pada kami agar kami dapat melihat kehendak Tuhan di dalam pasal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 使徒行传，整个的使徒行传28章的使徒行传充满了神迹、启示、逼迫、祷告以及神的荣耀。Saudara, dari keseluruhan kitab Kisah Para Rasul 28 pasal penuh dengan mujizat-mujizat, juga penuh dengan penganiayaan, penuh dengan doa, dan penuh dengan kemuliaan Allah. 我们就看这个第12章
kita akan melihat pasal yang ke-12 ini. Kita melihat ada mujizat, ada penganiayaan, ada doa, ada kemuliaan Tuhan. Ya, tadi kita sudah baca. 刚才我们已经用起因的方式把这个25节 tutup了. Ya, ini 25 ayat di dalam pasal 12. Tadi kita sudah membacanya. 我们现在先看第一个部分，就是我们看见在这一章，当时的教会，初期的教会是一个祷告的教会。Kita melihat di pasal yang ke-12 ini, kita dapat melihat gereja mula-mula adalah gereja yang berdoa. 那么我们在这个第12章，我们也看见教会祷告。Di pasal 12 ini kita melihat juga gereja berdoa. 那么教会在第12章里面为什么祷告呢？祷告些什么呢？什么原因呢？ Nah, di pasal 12 kita melihat gereja berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa karena apa? 圣经说，当时的这真的王希律王逼迫教会，杀害使徒雅各。 Saudara, kita tadi sudah baca di pasal 12 ayat 1 dikatakan pada waktu itu pemimpin ya raja ya, pemimpin politik Raja Herodes ya bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Jadi Raja Herodes menganiaya gereja Tuhan. 那么这个希律王，圣经里面有很多希律王，你要知道啊， di dalam Alkitab itu banyak Raja Herodes ya. 这个12章的希律王不是在耶稣出生时代的希律王。 Jadi Raja Herodes di pasal 12 ini yang membunuh Rasul Yakobus dan yang juga menangkap Rasul Petrus. Raja Herodes ini bukan Raja Herodes waktu Yesus dilahirkan. Ya, jadi di dalam Alkitab ini banyak Herodes. Ya. Bapaknya Herodes, anak juga Herodes gitu. Herodes 1, Herodes 2 gitu loh. Ya. 父亲是希律，孩子也是希律，希律1、希律2、希律3是这样子的。呀。那么我们先看这个希律，第一个希律王，大希律王，就是耶稣时代耶稣出生的时候的那个希律王。Jadi kita lihat dulu yang pertama-tama ini ya. Ini engkongnya Raja Herodes di pasal 12， 就是使徒行传12章希律王的祖父。希律是以东人， Herodes itu orang Edom。以东人的祖先跟以色列人的祖先是双生的兄弟。Nenek moyang orang Edom dan nenek moyang orang Israel itu adalah nenek moyangnya anak kembar. Ya. 那么这个以东人的祖先以扫啊是哥哥，他的弟弟就是雅各，就是以色列人的祖宗。Ya. Jadi ini anak kembar dua ya. Yang besar namanya Esau. Nah, Esau keturunannya adalah orang Edom. Raja Herodes ini orang Edom. Ya. Nah, adiknya Esau, Yakub. Keturunan Yakub adalah orang Israel. Ya. Esau的弟弟雅各就是以色列人的祖宗。这个以扫跟雅各是以撒的孩子，是亚伯拉罕的孙子， saudara. Ya, jadi Esau dan Yakub anak kembar ini adalah bapaknya adalah Ishak, engkongnya adalah Abraham. Paham ya? Ada yang udah bingung-bingung ini. Abraham punya anak Ishak, lahir kembar Esau dan Yakub. Esau jadi nenek moyang orang Edom, Yakub jadi nenek moyang orang Israel. Herodes ini 这个希律是以东人，耶稣出生时代的希律王是大希律。Saudara,
Raja Herodes waktu Yesus lahir itu Herodes yang pertama dikasih nama Herodes Agung, Herod the Great, Herodes Agung. Jadi Raja Herodes yang pertama. 在那个时候呢，在东方有几位博士到耶路撒冷，要朝见刚刚生下来的犹太王。犹太已经没有了，被罗马统治，罗马就派希律来管理犹太地，所以这个大希律呢是犹太地的王，他的权柄是罗马给他的。那么现在呢，有东方的博士到耶路撒冷说要找新生的王，犹太的王。你说希律怕不怕？怕抢他的王位。他就算一算，你这个东方的博士从东方来到这个耶路撒冷，大概多久？大概2年的时间。哦，所以呢，他就下命令把2岁以下的男婴孩杀掉，因为他不知道哪一个是以后会做王嘛，他就杀掉。所以这个是耶稣出生时代的希律王。Saudara, Raja Herodes Agung, ya, di mana waktu Yesus baru dilahirkan itu, dia mendengar bahwa dari timur ada beberapa orang Marjus yang punya belajar ilmu perbintangan itu. Karena mereka lihat di timur itu ya, ada bintang yang besar sekali. Mereka tahu ini ada satu raja lahir ini. Ya, jadi dia ikut ini beberapa Marjus, orang Marjus ya, pose. Dia mengikuti pimpinan bintang itu datang ke Yerusalem. Jadi sampai di Yerusalem tanya, di mana itu raja yang bakal jadi raja itu, anak yang bakal jadi raja. Saudara, pada waktu itu negara Yahudi kan sudah dijajah oleh Roma. Dan Roma ini mengutus Herodes mengurus. Jadi Roma nggak langsung ya. Roma nggak langsung kuasai. Roma Jadi Roma ini dia ngutus ini Herodes Agung. Yuk urus ini ya baik-baik begitu. Ini orang Edom. Nah jadi Raja Herodes Agung ini dengar, ada raja baru yang baru lahir nih, orang Yahudi. Wah, nanti mungkin dia bisa rampas kekuasaan saya dong. Jadi dia tanya itu orang-orang Marjus tuh, ahli-ahli perbintangan. Waktu kamu berangkat dari negaramu kapan? Ya, jadi dia hitung-hitung sampai sekarang ini kira-kira 2 tahun. Kan jauh. Harus nginep ini itu. Kira-kira 2 tahun. Oh, jadi berarti ini yang bakal jadi raja Yahudi yang masih bayi sekarang nih, kira-kira umur 2 kalau gitu ya. Jadi dia turun perintah, semua anak laki-laki yang di bawah umur 2 bunuh, karena dia nggak tahu yang mana. Lebih baik bunuh semua daripada ketinggalan 1 tuh. Pikirannya begitu. Ya. 那么这个大希律很有才华，但是他是一个暴君来的，暴君，他生性妒忌，很多才艺，甚至他杀了自己的老婆、自己的太太跟3个儿子都杀掉。你说这种暴君性格，连罗马皇帝奥古斯都看不过眼，说：“哎呀，做希律的猪比做他的儿子更好。” Saudara, Herodes Agung ini sangat hebat orangnya, pinter, tetapi dia garang, ganas, ya. Sifatnya itu penuh dengan iri hati, sifatnya itu penuh dengan ini apa? Cai,
Curiga. Penuh dengan kecurigaan. Tahu nggak? Herodes Agung ini istrinya aja dia bunuh. 3 anak laki-lakinya dia bunuh. Sampai-sampai Raja Kaisar Roma yang kasih dia kuasa untuk atur tanah Yahudi itu. Sampai-sampai Kaisar Roma Agustus itu dia bilang, lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya. Coba, you bisa bayangin nggak? Ya. Nah，使徒行传第12章的这个希律王啊，就是杀死雅各，也把彼得抓起来这个希律王，就是大希律的孙子。这个第12章的希律王的爸爸给他公公杀的。Saudara, Herodes yang di pasal 12 ini ya adalah cucu dari Herodes Agung. Ya. Jadi Herodes yang pasal 12 ini bapaknya ini dibunuh sama engkongnya itu sama Herodes Agung. Ya, kita tangkap ya. Nah, 这个第12章的希律也是希律，不过它后面有希律亚基伯。Jadi Herodes yang di pasal 12 ini juga Herodes ya, tapi ada buntutnya Herodes Agrippa. Herodes Agrippa 1. Nanti ada anaknya Herodes Agrippa 2. Tapi semuanya itu marganya itu Herodes. Tangkap ya? 那么在第12章我们看见这个希律亚基伯呢杀死了使徒雅各。Jadi Herodes Agrippa ini pasal 12 kita melihat dia sudah membunuh Rasul Yakobus, 就是使徒约翰的哥哥。Ya, Rasul Yakobus yang dibunuh adalah abangnya Rasul Yohanes. Ya, Rasul Yohanes。你记得吗？在耶稣还没有钉十字架以前，这个2兄弟呢，雅各跟约翰。曾经对耶稣说：“主啊，夫子啊，老师啊，以后啊，你如果在天国做王，你让我跟我弟弟啊，做你的左丞右相，我们一个做你的左边，一个做你的右边。” Saudara ingat ini 2 engkau adik nih, Yakobus sama Yohanes. Waktu Yesus belum dipantek di kayu salib, dia pernah bilang sama Tuhan Yesus, "Ya Rabi, guru, nanti di dalam kerajaan sorga ya, biar saya nih Yakub sama adik saya ini si Han-Han ya, Yohanes ya Han-Han ya, duduk di kanan kiri." Yesus kan ada murid 12. Di kanan kiri kamu, ya kita yang 10 bagaimana ini? Marahlah ini yang 10. Ini 2 abang adik masih panggil mamanya lagi, "Mami, Mi datang dong Mi, bilangin Lause itu nanti kita duduk di kanan hatu KRS 1 begitu." Yang lain juga marah. Panggil-panggil mami, dan gue panggilin papi deh nih. Ya, jadi nggak senang itu. Nah, saudara, Yesus 就对他们说：“你不知道你所要求的什么。” Yesus bilang sama Yakub sama Yohanes, ya orang nggak tahu ya apa yang kamu minta ya, duduk di kanan kiri. Ya, Yesus bilang, 我所喝的苦杯，你能够喝吗？ Cawan pahit yang saya minum, kamu bisa nggak? Cawan pahit itu menderita dipantek di kayu salib loh, mati loh. Ya, itu cawan pahit. Saya mau minum nih, Yesus kan dipantek kayu salib. Saya minum cawan pahit. Niman bisa nggak? Teman langsung dia masang kita, weneng. Dia duduk langsung bisa gitu, nggak pakai pikir lagi. Rabi, minum cawan pahit. Kita juga bisa. Oh. Waktu dia ngomong bisa ya, dia nggak tahu apa, dia nggak tahu apa. Kadang-kadang kita ngomong kita nggak tahu nggak apa yang kita ngomong. Oh, ini pikir pahit-pahit, emang makan jamu pahit. Tapi dia bilang dia bisa. 主耶稣说什么呢？主耶稣说，苦杯你们是应该喝的，但是坐在我的左边、右边不是我给的，是我天父给那应当给的人。Jadi karena dia orang bilang bisa, saya bisa. Jadi Yesus bilang apa? Iya. Cawan pahit itu kamu 2 memang harus minum. Tetapi untuk duduk di kanan kiri saya, bukan saya yang menentukan, tapi Bapa yang di sorga, kata Tuhan Yesus.
Bapak yang menentukan mau kasih siapa ya dia kasih siapa. 那到了第12章，这个过了好多年之后ya, sudah lewat beberapa tahun sampai di Kisah Rasul pasal 12， 雅各就成为第一个在12使徒里面他是第一个为主殉道的人。Saudara, jadi sampai Kisah Rasul pasal 12, Yakobus ini menjadi orang yang pertama mati syahid untuk Tuhan. Di antara 12 rasul, Rasul Yakobus orang yang pertama mati syahid untuk Tuhan Yesus. Ya. 那么这个希律王看见不信耶稣的犹太人很喜欢这件事情，喜欢看见使徒雅各被杀，所以他也把彼得也抓起来，准备也要杀他。Jadi Raja Herodes Agripa I ini ya, pasal 12, melihat orang-orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus, senang lihat Rasul Yakobus dibunuh, senang. Jadi untuk menyenangkan orang, ya, menyenangkan orang-orang Yahudi nih yang nggak mau percaya Tuhan Yesus, dia juga menangkap Rasul Petrus lagi mau ditangkap. Bakal mau dibunuh juga itu. Ya, bakal mau dibunuh juga. Nah, maka 这个彼得被抓起来了，Petrus ditangkap nih, ditahan, ya. Dan 明天呢要示众. Di ayat 5 bilang apa? Ayat 5 Petrus sudah ditangkap bukan? Ya, demikianlah Petrus ditahan, ditangkap, ditahan, ya, di dalam penjara, ya. Jadi nanti besokannya nih mau diadili nih di depan muka banyak orang nih. 当教会听到彼得被抓的时候呢，你看第5节说什么呢？于是彼得被囚在监牢里面，教会却为他切祷告上帝。Jadi waktu gereja jemaat mendengar Rasul Petrus ditangkap, ditahan, pasal 5 ayat 5 bagian B, namun jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ini siang, takai taman tahu kau semua. Coba ibu-ibu berpikir ya, kira-kira nih ya, jemaat berdoa kan untuk Petrus, kira-kira doain apa? Kira-kira doain apa? Takai tahu kau semuanya? Hah? Ya, kira-kira doain apa supaya bisa dilepas dong ya. Nah. 好，因为教会切切的祷告，我们现在看第二个部分，祷告的结果怎么样？ Jadi kita lihat ya, karena gereja berdoa, ya, mati-matian berdoa, ya, dengan tekun berdoa, dan kita melihat akhirnya benar, 教会得胜, gereja menang. 但是还没有得胜以前有一个过程， sebelum kita melihat gereja menang nih ya, saudara ya, kita melihat proses perkembangannya, 怎么样？ 第一，教会祷告，神就差派天使。刚才我们读了圣经，神差派天使把彼得救出来。Jadi jemaat Tuhan berdoa, Allah Bapa mengirim satu malaikat untuk membebaskan Petrus. 这个是神的作为， ini adalah mujizat ya saudara ya. 因为人不能够救他， manusia nggak mungkin keluar. 你知道吗？这个罗马的这个条例，罗马的条例是怎么样呢？他一个晚上有4更， satu malaman dibagi ada 4 fase ya. 每一个就换一更。 Jadi di penjara itu penjaga, orang yang jaga tahanan itu ada 4 grup. Satu grup itu ada 4 orang. Mungkin jaga 2 jam kayak itu kali ya, begitu ya. Jadi ganti satu grup udah selesai, ganti grup yang lain. Satu grup 4 orang. Satu malaman itu ada 4 grup, jadi ada 16 orang kan? 16 orang, tapi nggak semua sekali ya. Jadi satu grup 4 orang. Jadi 4 orang ini, yang 2 ini Petrus, yang 2 ini duduk di kanan kiri, ya.
tangan yang prajurit ini, yang tukang jaga nih, tentara ini, tangannya dia ikat sama, ini Petrus, ini juga ini ya tentara ya. Tangan tentara sama satu tangan Petrus di borgol. Tentara di sini juga tangannya sama tangan Petrus juga di borgol. Nggak mungkin lari ya. Bagaimana lari? Kalau lari ada ini tentaranya juga ikut lari dong. Ya. Jadi dua di kanan kiri Petrus. Dua lagi juga pintu. Coba. Mungkin nggak lari? Nggak mungkin dong. Itu udah ketan kere udah coyo tuh aja ya udah. Menciannya有2个兵，你说能够吗？ Nanti 2 jam kemudian datang lagi satu grup lagi 4 orang begitu juga. Saya dan kau tahu coba nih so bisa nggak ngabur? Nggak bisa, ya nggak bisa, saudara-saudara. Ya jadi nggak bisa lah diselamatin, ya nggak bisa diselamatin. 但是因为祷告 karena doa. 第7节，你看第7节怎么样呢？忽然有主的一个使者站在旁边，屋里面有光照耀他们。Di dalam ayat 7 berkata apa saudara? Tiba-tiba dikatanya pada malam itu juga ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam kamar penjara itu kan gelap ya ada sinar. Sinar malaikat. Malaikat itu juga 天使呢就拍拍彼得的肩膀，你别在睡觉。Petrus tidur nyak aja tuh tidur. Ya. Cilai. Ya. Jadi ini penuh dengan gerak nih. Yo kanto atau tungcuo ya. Pai-pai jenpang. Bangun. Bangun. Petrus enggak khawatir, besok gue mau diapain nih enggak. Udah doa aja serahin pada Tuhan. Malaikat tepok-tepok dia penyahu. Cepatan bangun. Ya. Pai singla. Dia berdiri bangun. Begitu berdiri bangun, rontok itu. Tielian. Rantai besi copot, saudara. Itu kan kuasa ilahi. Mana bisa manusia begitu? Kuasa ilahi. Udah rontok itu bagaimana? Malaikat itu bilang cepat ikat pinggang. Karena kan orang Yahudi kan pakai bajunya kan ini kayak jubah begitu ya. Kalau siang hari kan gedombrongan jadi diikat, ya dong. Jalannya mau kerja mau apa? Ke ladang yau cung tiau semua itu yau su yau jadi diikat ya, jadi mau kerja mau apa bisa dong, nggak gombrong-gombrong baju. Tapi kalau malam mau tidur copot dong tali jadi enak seiciau begitu. Nah sekarang udah bangun cepat ikat tali ya, udah ikat tali bagaimana dikatakan Tian sesok cansang di atas cepat pakai sepatu ya, udah pakai sepatu ngomong apa diketannya panita juga ifu ada baju yang di luar cepat pakai. 然后呢，你知道监牢的门是重重的铁门， pintunya itu berlapis-lapis pintu besi, berlapis-lapis. Jadi apa yang dia ngomongin oleh malaikat diikutin aja, ditepuk bangun dia bangun gitu, berdiri. Itu rantai copot ya, ikat pinggang dia ikat pinggang, pakai sepatu. Ya, baju itu luar pakai, jubah luar dipakai seperti itu. 然后呢，天使呢就带彼得一重一重的、一层一层的过了监牢门。Jadi malaikat itu pimpin Petrus nih satu pintu lagi lewat. Tahu最后的一道门就到街上. Sampai pintu yang terakhir itu udah di jalan besar. Ya. Udah sampai di jalan, udah keluar nih ya. 天使就离开。到了这个街上，天使就离开。Udah sampai di jalanan nih udah aman ya. Jadi malaikat pergi meninggalkan dia. Udah malaikat pergi, Petrus kayak orang mimpi. Dia baru mimpi. Tadi dia pikir saya mimpi apa nih ya? Ini bukan mimpi, ini jalanan ini. Ya, 所以到了第11节就告诉我们，彼得好像一个睡醒的人，才觉得这是真的，这不是做梦ya. Ya, jadi sampai ayat 11 Petrus nih dikatakan seperti orang baru bangun dari mimpi, ya. Ini kali ya, cubit sakit gak? Ini cubit sakit, bukan mimpi dong ini, ya kan? Nah, 他就知道这个不是梦, dia tahu ini bukan mimpi. Sekarang udah keluar cemiang nih, udah keluar bagaimana nih? Mau kemana nih? 他就到
马可的母亲的家. Kemana? Ke rumah ibunya Markus. 你记得呀？在《使徒行传》第1章，耶稣升天以后，门徒到一个楼上，就是马可楼. Waktu Yesus sudah naik ke surga ya, di dalam pasal 1, Yesus kan bilang jangan pergi menginjil dulu, harus berdoa, tunggu Roh Kudus diberikan, baru ada kuasa untuk berdoa. Jadi mereka berdoa di mana? Mereka pergi ke satu rumah yang ada lotengnya. Ya, jadi kalau kita lihat dari Alkitab dan ahli-ahli sarjana-sarjana Alkitab juga berpendapat seperti itu. Itu rumah Markus. Markus sepertinya cukup orang kaya ya, rumahnya besar, ada loteng dan bisa nampung banyak orang. Jadi sering diadakan kebaktian doa di situ. Ya, kebaktian doa di situ. Nah, jadi Peter 就到马可的母亲的家. Maka Rasul Petrus pergi ke rumah mamanya Markus. Nah, 你看到了哪边怎么样呢？第12节，彼得出来以后想了一想，就到拿称呼马可的约翰，他母亲玛利亚的家，在那里有好些人聚集祷告. Ya, di dalam ayat 12, ya, saudara, di dalam ayat 12 mengatakan apa? Setelah Petrus sudah keluar nih, malaikat sudah meninggalkan dia, ya. Jadi pikir mau kemana nih? Setelah berpikir sebentar, ayat 12, pergilah Petrus ke rumah Maria, ibunya Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi 马可也叫做约翰，我们马可福音知道了ya. Markus itu juga namanya Yohanes ya. Udah belajar kan 16? Pasal Markus udah dapat sertifikat loh ya. Ya. Nah, di situ banyak orang sedang berkumpul berdoa. Jadi rumah Markus itu sering dipakai untuk tempat berdoa, ngumpul. Ya, ngumpul di sana. Nah, 好了，彼得就敲门了，ketok pintu了，ketok pintu, ya, 敲门。然后呢，有一个使女 ada satu pembantu. Ini suara siapa ya? Ketuk terus orang lagi doa. Jadi satu orang keluar. Nggak buka pintu, mau dengar. Ini suara siapa nih? Terus ini, Peter terus ini suara Petrus. Ini kan lagi doa. Kira-kira doa apa? Kira-kira doain Petrus dong. Iya kan? Suara Petrus. Saking kesenangan, lupa buka pintu. Bisa nggak gitu kesenangan? Cepet-cepet masukin. Petrus. Peter lele. Tak masuk nih, feng le. Dia orang bilang apa? Lu gila kali, ya? Nih lihat ya, di dalam ayat yang ke-13, ya, dia mengetuk pintu, ya kan? Ada seorang hamba perempuan namanya Rode, ya. Untuk mengetahui siapa yang ketuk pintu, ayat 14, terus dia mengenal itu suara Petrus, nggak sempat buka pintu, kegirangan, ya, tidak buka pintu gerbang itu. Segera dia masuk lagi ke rumah, masuk ke dalam, memberitahukan kepada orang-orang yang lagi doa itu. Dia bilang apa? Petrus sudah di depan pintu loh. Tapi orang-orang itu bilang apa? Ayat 15. Taman sama ni feng le, kata mereka kepada perempuan itu, engkau udah ngigau ya. Bahasa Mandarin ini udah gila kok. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka walaupun nggak di penjara ya, tapi kan udah tahu penjara apa. Kita juga tahu kan urusan penjara, kita sering, apalagi sekarang kita udah tahu. Ya mana mungkin ada 4 grup, 16 orang. Satu grup itu 4 orang. Kanan satu, kiri satu, tangannya sama-sama di borgol loh, sama Petrus loh. Depan pintu ada yang jaga. Ganti shift, ganti grup. Sama juga begitu. Mana mungkin? Lu pasti gilanya lagi ngigau kali kamu. Nah, seperti itu ya. Terus dia bilang apa? Bukan ngigau. Ini kan Caiti Seuce, tetapi Rode tetap mengatakan bahwa benar-benar itu Petrus. Kata mereka, oh ya, itu malaikatnya.
Bilang Petrus ya, yaitu malaikatnya. 为什么呢？因为犹太人相信每一个神的子民有一个天使保护他。Karena orang Yahudi percaya ya, setiap umat Tuhan itu ada satu malaikat yang menjaga. 我记得我们有一个同过敏弟兄淑珍结婚的时候，我们的大概忘记了，不知道土话还有没有。我们青年团去就送一个小女孩子在过桥，那个桥已经很烂了，后面有个天使。有时候你看过这个waktu Koming sama Susan nikah ya, persekutuan pemuda kami kita nih kasih dia gambar ada satu anak kecil lagi lewat jembatan udah reot, tapi di belakang ada malaikat jaga, ya. Maka si Roda bilang, udah itu betul Petrus, oh iya itu malaikatnya, malaikat yang jagain dia, bukan Petrus. Artinya apa? Gak usah semana, bu xiang xin, artinya kagak percaya, masa bisa keluar. 这个就是我们的矛盾lah. Nah, ceme-ceme, inilah kita nih, kamu dan saya kadang-kadang nih bisa begitu. Doa minta apa sih? Ayat 5 doa, ya. Ayat 12 bilang doa. Doain apa? Doain apa? Tahu kau apa? Tahu kau Petrus dong supaya dibebasin. Udah dibebasin kagak percaya. Minta Tuhan sembuhin. Udah sembuh. Oh, dokternya hebat. Sinsennya jago. Waktu doa gimana? Tuhan sembuhin, ya kan? Tuhan sembuhin, Tuhan pakai dokter deh, Tuhan pakai obatnya deh, Tuhan pakai apa supaya mujarab semua, dokternya cocok semua gitu. Udah diituin, nggak percaya Tuhannya. Jadi inilah saudara dan saya, ya kita sering bagaimana doa, udah doa akhirnya bagaimana? Kita nggak percaya. Kita nggak percaya, saudara. Nah, akhirnya, akhirnya buka pintu. 第17节我们看, udah buka pintu bagaimana nih? Pasti, bagaimana? Rame dong ya. Itu kan masih malam. Langsung, ya. 第17节彼得摆手，不要他们作声。彼得就把主怎么样帮助他出去，这个是雅各怎么样被杀全部都告诉了。Jadi di dalam ayat 17 Petrus ceritain bagaimana Tuhan kirim malaikat menolong menyelamatkan dia, satu pintu sampai terakhir Tuhan pimpin dia. Juga kasih tahu bagaimana Yakobus sudah dibunuh. Udah cerita semuanya itu. Peter 讲完了之后，你看第17节说什么？彼得讲完了之后，于是就出去往别处去了。Lihat ayat 17 ya. Namun Petrus memberi isyarat supaya diam ya, jangan berisik ya, supaya mereka diam. Lalu dia ceritain bagaimana Tuhan menuntun dia keluar dari penjara ya. Bagaimana Yakobus juga sudah meninggal seperti itu ya. Dan beritahukanlah hal ini kepada Yakobus lagi dan saudara-saudara kita. Yakobus yang Rasul Yakobus yang mati. Nama Yakobus juga banyak kan? Ya. Jadi ada Yakobus yang pemimpin gereja, adiknya Tuhan Yesus. Bukan rasul ini ya, adiknya Tuhan Yesus udah jadi pemimpin di gereja itu. Maka Petrus bilang, "Ini nih tolong kasih tahu Yakobus ya, itu pemimpin gereja." Ya. Bagaimana Tuhan selamatin saya. Udah cerita seperti itu. Ayat 17 terakhir, lalu Petrus keluar dan pergi ke tempat lain. Nah, Petrus keluar pergi ke tempat lain kemana? Alkitab tidak bicara. 到第13章就开始讲保罗的事了. Sampai pasal 13, sepertinya kisah Petrus sudah tidak dilanjutkan lagi. 所以使徒行传从第1章到第12章讲彼得的事迹很多，到了第13章就开始讲保罗的事迹。
所以在第17节的最后一节说，彼得往别处去，没有说到哪里，他还继续做工。但是下面要讲的就是使徒保罗。Ya, Ibu-ibu. Kisah Rasul pasal 1 sampai pasal 2, kalau kita lihat tuh Petrus kan ya, kita bikin PR ya. Petrus ya. Sampai ke pasal 13 mulai kisah Rasul Paulus sampai akhir, sampai 28 pasal. Maka di dalam ayat 17 itu sepertinya一个交代，17节的下半节是一个交代，彼得就到别处去了，他继续做工。我现在要讲的路加医生说，我现在要讲下面的就是讲使徒保罗的事迹。Paham, Jeme-jeme? Ya. Jadi itulah tujuan Dr. Lukas. Jadi pasal 1 sampai pasal 12 semua kisah-kisah Rasul Petrus. Mulai pasal 13 Dr. Lukas mencatat kisah Rasul Paulus. Maka di dalam masih dalam pasal 12 ya, ayat 17 itu adalah satu penjelasan pertanggungan jawab pelayanan Petrus. Dicatat sampai di sini. Bukannya dia nggak melayani lagi, dia tetap melayani, ya. Dia tetap melayani, tetapi catatannya itu di sorga. Sekarang di Kisah Rasul, Dr. Lukas mau menceritakan apa? Mau menceritakan kisah Rasul Paulus. Ya, jadi ceme-ceme kita tahu ya, di dalam 使徒行传记载2个重要的人物，ya. Kisah Rasul mencatat 2 tokoh yang penting. 第一是谁？ Yang pertama 使徒彼得，第二使徒保罗。Yang pertama, pentolan yang pertama Rasul Petrus. Yang kedua adalah Rasul Paulus. Ya, sisi ya. Ini jemaat yang udah lama nggak datang ya. Mamanya Coach Yang. Cingling sini aja. Oke, udah duduk tenang ya. Kita lanjut ya. 好了，现在讲彼得出去，教会刚才不是说教会得胜吗？教会祷告，教会得胜。Kita tadi sudah lihat bahwa bagian yang kedua, ya gereja berdoa dan gereja menang. Caranya bagaimana? Tuhan kirim, malaikat datang, ya menyelamatkan Rasul Petrus, ya. 现在我要告诉大家，彼得被救出来是吗？ Petrus sudah diselamatkan ya. Keluar ya. Tapi Rasul Yakobus mati kan? Ya kan? Sama-sama Rasul ya. 同样是使徒，雅各殉道，上帝没有救他。彼得，上帝救他。Sama-sama Rasul ya, 12 Rasul. Rasul Yakobus, kokonya Yohanes mati syahid buat Tuhan. Tuhan gak selamatin dia. Tuhan biarkan dia mati, langsung ke surga. Gak ada penderitaan lagi. Petrus diselamatkan masih melalui banyak penderitaan. 彼得上帝救他，他还要经过很多的艰难。Mau pilih yang mana? Kalau nih, kamu mau pilih mana? Bersama-sama dengan Tuhan? Oh enggak, gue masih mau di dunia. Di dunia, lihat, Petrus masih banyak menderita loh. Mau yang mana? Susah milih, saya kasih tahu, jangan ngomong-ngomong aja mau jadi Petrus, mau jadi Petrus. Mau jadi Petrus, waktu dia udah mau mati, dia bilang, tebalikin saya. Yesus dipantek ke salib, saya nggak layak, tebalikin aja saya. Mati syahid. Makanya ya, ceme-ceme.
Pimpinan Tuhan aja terserah sama Tuhan, tahu nggak? Saya sering bilang, kita nggak tahu yang mana baik, yang mana nggak baik. Serahin aja sama Tuhan. Milih-milih sendiri ntar nyesal, tahu nggak? Aduh, tahu gitu gue pilih mati itu Syahid. Udah minta masih tahu gitu gue pilih kayak Petrus. Ini nggak bisa pilih, cemeh-cemeh. Yang penting, yang penting kita di dalam Tuhan. Mau mati syahid kek, mau mati di pantai kayu salib kek, mau mati kelindes kek, udah ada asuransi jiwa di sana. Asuransi jiwa itu bukan ganti duit ya. Asuransi jiwa itu di sorga loh sama Tuhan Yesus loh. Ceme-ceme. Jadi bagi kita anak Tuhan ya, mati bagaimana juga oke aja, tahu nggak? Jangan suka milih-milih ya, nanti milih nyesel, tahu nggak? Juga jangan suka ngiri-ngiri, kenapa Tuhan selamatin dia? Gue juga rasul nih, kenapa begitu Tuhan pilih kasih? Jangan sembarangan bilang Tuhan pilih kasih ya. Nggak boleh ngomong gitu ya. Nggak enak lo dibilang gitu loh. Oh, Limusa pilih kasih ini. Limusa susah, tau nggak? Ini bilang, oh Limusa sayang ini, oh Limusa sayang itu. Kalau saya emang yang kuat, berhenti aja dah, udah dah, nggak jadi hamba Tuhan dah, sampai 50 tahun, tau nggak? Semua juga disayang, tapi semua orang maunya gue yang nomor satu gitu. Kayak Petrus, satu kanan, satu di kiri. Kanan kiri cuma satu. Umatnya ada puluhan juta gitu. Semua mau di kanan kiri, bagaimana itu? Ya, cemeh-cemeh kita belajar. Yang ngiri, jangan ngiri ya. Pimpinan Tuhan itu di atas diri kita semua itu baik. Semua baik. Ya, kenapa begini? Karena entar aja sono tanya sama Tuhan. Kenapa kok Yakub udah cepet-cepet itu mati, tapi dia kan udah nggak menderita lagi? Kenapa ini menderita lagi begitu? Tanya di sana ya, jangan tanya sini nggak tahu. Bukan sini yang manggil kan? 不是我叫的嘛，上帝叫的。姐妹，我们学圣经就是这样子。Inilah 姐妹 kita belajar firman Tuhan. 我们可以看见很多事, kita bisa lihat banyak perkara, tahu nggak? 我们可以学习很多的事, kita juga belajar banyak perkara. 神的话好不好? Firman Tuhan bagus nggak? Bagus. Buka hati kita, buka pikiran, 开我们的眼睛，开我们的眼界。所以我们读了圣经，学了圣经，我们生命一定要改变。Kita sudah belajar firman Tuhan, kita harus berubah, jangan lagi ngiri-ngiri. Ya, Tuhan aja ngiriin begitu, Tuhan aja dikomplain, oh berat sebelah nih gitu. Yuk, nggak maju-maju rohaninya. Nah, 我们 terusin lagi ya. 那现在怎么样呢？我们看这个洗礼失败了 Herodes kalah ini. Sepace atau al-seje, pasal ayat 18, pasal 12 ya, ayat 18 sampai 20, kita melihat kekuasaan Herodes nih kacau. 洗礼的权势混乱，为什么呢？你看呀，在的我们看第18节 ayat 18， 到了天亮，兵丁扰乱得很。为什么？因为不知道彼得往哪里去，因为希律要提他出来嘛，提他出来，叫兵丁拿出来，兵丁找不到啊，就问看守的人：“你怎么看去啊？一定是懒惰，一定是睡觉，是吗？”找不到彼得，那个兵丁就被杀掉，你看ya di dalam ayat 18. Kan hari kedua udah ditahan semalam, hari kedua kan mau dikeluarin, mau diadilin begitu. Bilang dong masuk ada tentaranya, panggil Petrus keluar. Nggak ada Petrus. Ya, besok paginya gemparlah prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi karena prajurit itu udah tidur. Ya, Tuhan kasih dia, lu tidur ya, jangan diam-diam ya. Saya mau bekerja nih, saya mau selamatin Petrus nih. Jadi prajurit itu saling bertanya satu sama yang lain, apa yang terjadi dengan kok nggak ada, kemana ini? Ayat 19. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi enggak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pegawai-pegawai itu dan membunuh yang tukang jaga itu.
Ya, membunuh yang tukang jaga itu. Setelah itu Herodes berangkat dari Yudea ke Kaisaria karena dia ada di Kaisaria. Ya, 这个希律杀死了处理了这件事情以后呢，希律王就到该撒利亚 di utara. Itu tempat di mana dia memerintah, di kantornya dia di situ. Kantornya dia di situ. Nah, di Yerusalem itu kan dia karena ada kasus ini, jadi dia ke Yerusalem. Seperti itu. 第20节就开始讲. Nah, kita melihat ya nasibnya Raja Herodes Agrippa I ini. Ya. 那么这里告诉我们说，当时不知道为什么缘故呀，希律就生气，跟推罗西顿的人生气. Nggak tahu ada urusan apa ya. Ayat 20 berkata, Herodes marah terhadap Tirus. Orang-orang di Tirus, daerah Tirus, penguasa-penguasa di Tirus dan di Sidon. Kenapa sebabnya kita nggak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, ya, 这个推罗西顿人的米，这个他们是不是吃米啊，吃麦哈，这些农作是从希律王的这个地区里面供应给他的。Saudara, ini daerah penduduk Tira dan Sidon. Mereka makan mereka kalau kita kan makan nasi ya, mereka kan makan roti gandum. Nah, makanan itu dari mana? Dari daerah kekuasaan Herodes. Nah, Herodes marah sama nih. Dia bisa nggak kirim makanan, dia nggak, ini mau beli juga dia nggak mau jual loh. Ya, jadi bagaimana? Jadi orang-orang Sidon dan orang-orang Tirus ini pembesar-pembesarnya mesti baik-baikin dong. 这推罗西顿的这掌权者一定要讨好，是吗？你卖粮食给我们了。Bagaimana kontaknya ini? 就借着希律王里面的一个大臣，你帮助我们了，做中介人说服，让我们能够见面，我们和好了，我们跟你说对不起了，如果在那里有得罪你要说对不起了，这样你还是卖粮食给我们。Ya, jadi saudara, supaya bisa dapat ini beras nih, supaya bisa dapat gandum ya. Jadi mereka cari satu pejabat dari istana Raja Herodes Agrippa ini, ada satu orang. Ya, tolong dah bilangin dah, ngomongin dah. Kita mau maaf-maafan dah begitu. Mungkin ada hal apa kali dia nggak senang sama kita mau maaf. Kita mau mau rekonsiliasi. Tolong dong ngomongin. Nah, udah ada hari apa, tanggal apa, bulan hari apa, jam berapa ya, aja ketemu di situ ya, ketemu. Nah, udah sampai hari H-nya bagaimana? 你看21节，希律在所定的日期穿上朝服，坐在位上，对他们训话一顿。Ya, 训话一顿。Di dalam ayat 21, saudara, firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang, pada satu hari yang udah ditentukan ya, Herodes mengenakan pakaian, pakai jubah kerajaan, jubah kebesaran, lalu duduk di atas tahta. Dia pidato. Dia kasih pidato, ya. Dia ajarin, dia pidatoin, dia khotbahin tuh, dia kuliahin. Lu orang mesti begini gitu ya. Wah, jauh sih no. Aji mumpung ada kesempatan nih, kita lagi dibayi-bayin ini ya. Makanya begini no. Udah diajarin begitu ya. Nah, udah begitu gimana? 那个西顿推了的人怎么样呢？他要封城嘛，就是哎呀，这个是神的声音啊，这个不是人的声音啊。Jadi orang-orang Sidon dan orang-orang Tira, walaupun udah dikasih kuliah begitu, tetap mau baik-baikin dong, mau nyanjung dong. Waduh, ini katanya apa nih? Ya, seketika ayat 23, seketika itu juga ya 22. Lalu rakyat bersorak-sorak, ya. Katanya membalasnya, ini suara ilahi, ini suara Tuhan, bukan suara manusia. Waduh, Herodes dianggap Tuhan. 希律王被当作是神，ini bisa jual ini berasnya kasih kita. Kalau enggak kita susah makan loh. Wah, iya, kalau enggak ada saya, Niman mati nih semua, seperti itu. Sombong ya, sombong. 第24节，神的刑罚马上来了。24节，23节。希律不归荣耀给上帝，所以主的使者立刻罚他，他被虫所咬，气就绝了。Ayat 23. Seketika itu juga Herodes ditampar malaikat Tuhan. Karena kenapa? Dia tidak memberi hormat
tidak mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan, maka putuslah nyawanya dimakan cacing-cacing. Dimakan cacing-cacing. 这个犹太的历史家约瑟夫他这样说， ahli sejarawan orang Yahudi Josephus di dalam catatan sejarahnya dia bilang apa? 他说当时呢希律王在很骄傲的时候，他突然间他的内脏疼痛，5天之后他就死掉。 Jadi ini catatan sejarah Josephus. Dia bilang waktu Herodes wah mulia begitu, tiba-tiba sakit perut. Sakit perut itu di dalam bagian dalamnya itu ya. Uluh itu apa? Ucang tahu ucang. Ya, sakit di dalamnya, 5 hari kemudian mati dia. Mati. 你看24节，他死了以后怎么样呢？没有人再逼迫教会了。24章，24节。 24节这里说，上帝的道日渐兴旺，越发广传。Ayat 24, sementara itu firman Allah makin tersebar, makin banyak didengar oleh orang banyak. Makin didengar oleh orang banyak. 然后呢，我们看25节，巴拿巴和扫罗，你记得吗？上一章讲什么？ Pasal 11 bicara apa? Ada kelaparan bukan? Ya. Ada kelaparan di mana-mana ya. Jadi gereja orang non-Yahudi, gereja Antioquia ngumpulin duit jemaat-jemaat ya, titip Barnabas dan Saulus bawa ke Yerusalem. Ya, kasih ke penatua untuk dibagi-bagi kepada saudara-saudara yang ada di tanah Yudea. Cita mah? Ya, cita ya. 所以在这个最后一节，巴拿巴和扫罗办完了他们供祭的事，就从耶路撒冷回来，带着称呼马可的约翰同去。Ayat terakhir, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes dari Yerusalem ya, membawa Yohanes yang disebut Markus, yang orang doa di rumah mamanya itu loh. Ya. Jadi kan Barnabas dan Saulus sudah selesai bawa duit ke Yerusalem, sekarang mau pulang ke Antioquia dong, gereja yang titip duit. Ya, jadi waktu pulang ke Antioquia bawa Markus, yang rumahnya dipakai, rumah mamanya tuh dipakai untuk berdoa. Markus diajak ke Antioquia. 从下一章开始 minggu depan ya, pasal 13 mulain kita melihat udah kisah Rasul Paulus, kisah Barnabas, Rasul Paulus, ada ikut Markus. Kalau nggak Markus timbul dari mana? Tiba-tiba muncul Markus, dia ada di Yerusalem kok. Ya, maka saya di dalam ayat 25 udah kasih tahu dulu nih. Ya, jadi pulang dari Yerusalem nih, ajak Markus nih pelayanan ke Antioquia. Itu minggu depan. Sebagai penutup, 有人把使徒行传第2章用英文的8个 P 来形容。Ada orang memakai 8 huruf P dalam bahasa Inggris ya, P, untuk melukiskan pasal ke-12. Ya, 用8个 P 来描述第12章的事。Ya, pakai huruf 8 huruf P 8 kali melukiskan hal yang terjadi di Kisah Rasul 12. Mau catat boleh catat ya. P yang pertama, persecution. Persecution 就是逼迫, penganiayaan ya. Persecution itu penganiayaan. Ya kan kita lihat pasal 18 ada penganiayaan. Ya kan? Yakobus ditangkap, dibunuh, ya. Petrus juga ditangkap, ditahan, besokannya mau diadilin, begitu, ya. Ada persecution. Yang kedua P, prayer. Tao doa. Prayer, doa. 所以我们看见有
第5节信徒祷告，第12节他们在马可的家祷告, ya. Jadi ayat 5 gereja doa kan tekun, bukan? Ayat 12 juga beberapa banyak orang doa di rumah mamanya Markus, Maria, ya.第3个 P, peace. P yang ketiga peace,平安, damai sejahtera. 你看彼得被抓，如果我们被抓怎么样？会睡觉了，明天要不知道要杀我呢，还是要打我呢，还是怎么样呢？ Kalau kita jadi Petrus gimana, bisa tidur nggak? Besok mau diapain loh? Waduh, besok mau diapain ya? Mau ditusuk kali, ditumbles kali, mau digantung di kayu salib kali? Nggak bisa tidur deh. Petrus tidur aja. Ya, nyenyak, dia udah serahin ke Tuhan kok. Mati hidup juga di tangan Tuhan, ya kan? Mau mati kayak siapa? Kayak Yakobus, udah bersama-sama dengan Tuhan, haute upi, kata Paulus kan. Mau apa? Jadi dia tidur aja sampai malaikat bangun. Tanang kau sui jauh, biasa tayo pingan. Dia bisa ada peace, ada damai sejahtera, baru dia bisa tidur, bisa nyenyak. Nggak usah makan obat, nggak usah makan obat dia, ya kan? Nah, 第4个 P, P yang keempat, power. 第4个 P 是 power. 大能力, kuasa. Tuhan kirim malaikat, bukan? Ada kuasa. Pintu satu gitu ya. Lewat semua itu. Pakai apa? Kuasa Tuhan langsung rantai copot semua. Seperti itu. Ya. P yang kelima, perception. Perception 就是领悟. Ini 领悟. Oh, ya 我是做梦啊，是真的. Ya. P yang kelima, perception. Perception kesadaran. Ya, kesadaran, menyalakan kesadaran. Ini bukan mimpi loh. Gue sakit nih. Bukan mimpi nih, benar ini. Ya, perception. Wah, ini kuasa Tuhan ini, ya. 第6个 P, P yang keenam, perdition. Perdition itu灭亡, binasa. Ya, kita lihat tentara yang jaga mati. Ya kan? Herodes mati. Ya kan? Dia mau matiin orang, dia mati. Ya, perdition. P yang ketujuh, prosperity. Prosperity, 兴旺. 神的道就越兴旺什么？洗礼死了以后，神的道也兴旺。Prosperity, ya, makmur. Ayat 24 berkata apa? Setelah Herodes mati, gereja, firman Tuhan makin disebarkan. Gereja makin bertumbuh. Terakhir, perfection. Perfection, 成全. Ya. Jadi apa yang selesai? Pekerjaan Barnabas dan Paulus di Yerusalem bagi bawa uang diakonia kan? Uang sumbangan kan ya? Udah dikasih orang-orang di Yerusalem, kembali ke Antioquia ya, dan bawa Markus. 成全了. 8P. Bisa ingat nggak? Yang pertama apa? Persecution. People. Penganiayaan. Kedua, prayer. Doa. Ketiga, peace,平安, ya. Kalau ada orang mati kan di koran suka ada RIP, 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 rest in peace, 就是你安息, ya, 安息, ya, 平安的安息. P keempat, power, 能力, kuasa. Kelima, perception, 领悟, ya, kesadaran. Ya, ini bukan mimpi. Keenam, perdition, 灭亡, binasa, mati. Tentara serdadu mati. Herodes pun mati. Ya. Ketujuh, prosperity, 兴旺, ya, makmur, firman Tuhan, ya, jemaat bertumbuh. Terakhir, perfection, 成全了, ya, sudah penuh genap. 我们也看见3个不同的死. Kita juga melihat 3 mati. Mati yang berbeda-beda ya. Di pasal 12 ini ya. 我们看见使徒雅各第一个殉道的. Yang pertama Rasul Yakobus. Orang yang pertama mati syahid di antara 12 rasul. Dia yang pertama mati syahid. Ya. Matinya mati buat memuliakan Tuhan loh, langsung ke surga. Lagi. Kedua, 兵丁看守的兵丁，安阳王哦，安阳王
Yang kedua, matinya nih, mati kesian nggak jelas ya. Dianggapnya kamu nggak setia apa? Nggak. Kenapa kamu ngejaga? Siapa tahu, ya kan? Pintu masih tertutup, Tuhan yang buka pintu, dia bisa apa? Ya, nah, tentara mati ya, Hen Wang ya. Jadi nggak tahu apa kenapa dia dibunuh begitu, saudara. Yang ketiga mati Herodes. Dia tidak memberikan kemuliaan kepada Tuhan, mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi 8 pi, 3 kematian yang beda-beda. Mau mati bagaimana? Ya udah bilang, jangan milih ngomong, aduh Tuhan kalau boleh sih, saya juga boleh doa gitu. Melihatkan saya mati waktu ini aja lah, waktu tidur atau lagi khotbah mati, waduh musuh hebat dulu, omong sampai matinya sampai khotbah juga mati gitu. Emang mau milih sendiri, ya kan? Milih gitu kan juga nggak apa-apa. Ada, wih mati ketubruk, pendeta mati ketubruk, wah dia putar haus, matinya jelek. Apa matinya jelek? Ada pendeta juga yang mati di itu kejadian di kapal terbang, ya nggak apa-apa. Yang penting udah di dalam Tuhan. Asuransi, bukan asuransi ini ya AIA segala itu ya, apa tuh? Bukan itu ya, asuransi benar sama Tuhan itu loh. Amin. Amin ya. Nah, mari kita berdoa. 亲爱的天父，谢谢你的恩典，我们从使徒行传第2章看见许多宝贵的功课，许多我们要学习的，怎么样看事情，怎么样祷告，怎么样祈求，求主帮助我们，学了以后我们生命真的一定要改变。Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Dari Kisah Rasul pasal yang ke-12 kami melihat ada banyak perkara-perkara yang sangat indah, yang bukan saja merupakan pengetahuan kami, tapi juga harus kami teladani, kami harus ikuti. Kami harus berubah cara hidup kami, cara berpikir kami. Kami harus berubah juga Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 感谢神带领我们的聚会，让我们能够学习使徒行传第12章。Terima kasih kepada Tuhan, kita hari ini bisa belajar Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. 我们在这一章看见，当彼得被希律王抓起来下在监牢的时候，圣经2次，这一段圣经里面2次说教会信徒们切切的为彼得祷告。在马可的母亲这个玛利亚的家也有许多弟兄姊妹聚集在一起为彼得祷告。Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa belajar banyak di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12. Dan kita melihat waktu Rasul Petrus ditangkap, mau dibunuh seperti sebelumnya, Rasul Yakobus dibunuh, dia mati syahid. Dan jemaat sudah dengar bahwa Petrus ditangkap, ditahan. Mereka berdoa. Di dalam pasal 12 ayat ke-5 dikatakan jemaat dengan tekun berdoa. Di dalam ayat 12 juga dikatakan bahwa di rumah Maria, yaitu Maria ibunya Markus ya, di sana ada saudara-saudara yang berkumpul mendoakan Petrus. 我们需要人的祷告, kita perlu doa syafaat orang-orang kepada kita. Kita juga harus mendoakan orang. 我们需要人为我们祷告，我们也要为人祷告。让我们来唱一首诗歌，当你祷告的时候，求你纪念我。Kita angkat satu puji-pujian. Waktu kau berdoa, ingatlah aku, sebutlah nama aku di hadapan Tuhan. Ya, orang butuh doa kita juga butuh doa syafaat orang-orang. Waktu kau berdoa, sebutlah, ingatlah namaku di hadirat Tuhan.